Andi, ya sudah mainkan dulu. Besok pelajarannya apa? Pelajaran kemarin itu tentang Gaya magnet. Oke, berarti sama dengan pelajaran di kelas Bapak. Tentang magnet kan? Iya. Jadi besok pelajarannya itu tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu untuk melipat gandakan gaya. Jadi tenaga yang dikeluarkan jadi sedikit, lebih ringan, dan untuk merubah arah gaya. Oh, masih bingung ya? Contohnya ini ya. Kalau kita nggak pakai tuasnya ini, coba kamu tekan di sini. Lihat kan? Iya. Tapi kalau kita pakai tuas, tenaga yang digunakan jadi lebih Ringan. ringan. Itu namanya prinsip pesawat sederhana tadi. Jadi potongan buku ini termasuk jenis pengukir. Bagian-bagiannya ada 3. Pertama yang dipegang, ya, ada 2 tempat kan. Ini namanya kuasa. Kuasa, jadi tempat di mana menjadi pegangan. Kemudian titik yang untuk menekan ini namanya titik tumpu. Ini itu menjadi pusat gerakannya. Kemudian yang di pisaunya yang dikenakan pada buku ini, ya, namanya beban. Pengungkit itu ada 3 jenis. Apa saja ya? Yang pertama, titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Itu jenis yang pertama. Contohnya ya ini, potongan buku ini. Tumpunya kan ada di tengah, yang kuasa dan bebannya ada di tengah. Contoh yang lain ada gunting, tahu gunting? Tahu. Memotong, ada tang. Terus ketika Pak D itu menggali batu, itu kan memakai ligis, itu memakai prinsip pesawat sederhana yang jenis 1. Pengungkit jenis kedua itu bebannya di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi bebannya ada di tengah. Contohnya kereta dorong atau gerobak, bebannya ada di tengah. Contoh lain itu ada pemotong kertas. Berarti gunting. Bukan, pemotong kertas yang panjang seperti yang di tempat fotokopi itu. Sekarang pengungkit jenis 3. Contohnya orang memindahkan pasir dengan skop. Kuasanya ada di tengah, yaitu pada pegangannya itu. Bebannya ada di ujung skop. Cara memindahkannya dengan diayun. Yang di tengah Masanya. kuasanya. Tuh. Sekarang kamu cari contoh yang lain apa? Apa ya? Kancing. Mancing? Ya bisa. Sudah paham semua jenis pengungkit? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pesawat sederhana jenis yang kedua. Ada yang namanya bidang miring. Bidang miring. Apa itu? Bisa dibayangkan nggak? Ketika ayah naik atap tapi tidak pakai tangga. Ya sulit. Kecuali kalau meminta bantuan Spiderman. Kamu ini kebanyakan main game gitu. Ya tetap sulit, harus pakai tangga. Jadi tangga itu termasuk bagian dari bidang miring, di mana tangga itu dapat mempermudah ayah untuk naik ke atap. Ada juga ketika jalan naik itu biasanya dibuat belok-belok ini agar kendaraan yang naik itu tidak terlalu berat menanjaknya. Masa cuma itu? Oh, Ya masih banyak sebenarnya. Nah, pas Pak Man membelah kayu kemarin itu pakai apa itu? Palu, kemudian pakai besi, itu termasuk bidang miring agar memudahkan untuk membelah kayu. Namanya pakai gaji. Gaji itu besi yang ujungnya dibuat miring, lancip agar kayunya mudah terbelah. Untuk bidang miring udah paham? tadi ada pengungkit, bidang miring. Yang lainnya ada. Masih ada yang namanya katrol.
Jadi katrol itu roda dengan poros, kemudian ada tali untuk memindahkan beban. Bisa tali, bisa rantai. Contohnya di sumurnya Bang Bejo itu depan itu kan masih pakai kerean itu toh. Itu namanya katrol. Kalau tidak pakai katrol langsung ditarik embernya. Tapi kalau pakai katrol kita menariknya ke bawah. Berarti katrol itu tadi ya mengubah arah gaya. Katrol sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama katrol tetap. Katrol yang tetap ada di situ, tidak bergerak. Kemudian ada katrol bebas. Jadi katrol yang bisa bergerak sana kemari. Yang ketiga itu katrol majemuk. Jadi penggabungan dari beberapa katrol untuk memindahkan barang tertentu. Katrol itu sama dengan roda ya? Kalau katrol itu ada penggabungan antara poros roda dengan tali atau rantai. Sedangkan kalau roda itu hanya roda dengan porosnya. Yang keempat ya roda itu. Jadi pesawat sederhana itu pada prinsipnya mempermudah semua pekerjaan manusia. Maka kita harus bersyukur ya. Tuhan menciptakan manusia dengan akal dan pikiran. Sekarang kamu harus rajin belajar. Kalau sudah pintar, kamu akan bisa memodifikasi alat-alat atau pesawat sederhana tadi menjadi alat-alat modern yang bisa membantu pekerjaan.